Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana yang bagus? Sini kali ya, jauhan dikit. Dari ulang ah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Runan Handoyo di Ronan Handoyo Files. Di tanggal 12 Oktober yang lalu, gue berkunjung ke sebuah kelenteng bersejarah di kota Tangerang. Dan itu adalah kunjungan gue yang kedua. Kunjungan gue yang pertama waktu itu bersama Fatur. Kali ini beda ya, bukan sama Fatur. Jadi ada salah seorang, ya tadinya kan dia cuma follower terus ngikutin YouTube gue. Ya udahlah, DM-an, WhatsApp, dia main ke rumah. Akhirnya kenal sama orang rumah. Namanya Asep. Dia masang status soal lagi bete, lagi galau banget. Gue tanya, kenapa Sep? Ini bang, lagi pusing karena kerjaan. Oh yaudah, ke rumah aja kalau memang lagi pusing mah. Nah, akhirnya datanglah si Asep ke rumah. Yang gue lupa kalau dia tuh kalau mau main ke rumah gitu. Jam 11 si Asep nyampe rumah. Gue lagi capek-capeknya kan, bukan capek karena apa, ngantuk gitu karena kurang tidur. Sekitar jam 12 kurang, azan zuhur. Asep gue suruh, Sep sholat duluan Sep, saya mau tidur dulu sebelum sholat gitu kan. Akhirnya si Asep sholat. Habis sholat dia ya goleran lah, apa sih goleran bahasanya, rebahan gitu ya. Si Asep rebahan sambil main handphone, gue tidur sampai sekitar jam setengah 2-an. Dibangunin sama si Asep, bang sholat dulu gitu. Oh ya udah, akhirnya gue sholat. Gue ngeliat nih si Asep, sian banget, tamu gue diemin gitu kan. Yang pada akhirnya gue bilang, Sep mau ikut nggak? Kemana bang? Ke kelenteng yuk, ada di pinggir pantai daerah Tanjung Kait, Tanjung Pasir gitu. Awalnya rencananya kita mau eksplor sekolahan yang bekas tuh, tapi kan ya bosen lah sekolahan mulu gitu kan. Nah jadi ya udahlah Sep, yuk kelenteng aja yuk. Di mana bang, jauh nggak? Enggak, dekat, sekitar 1 jam lah dari sini ya. Kalau dari rumah gue 1 jam, tapi kalau kalian tinggal di Jakarta mungkin sekitar 2 atau 3 jaman ya. Dan ini adalah kunjungan gue yang kedua ke kelenteng itu. Jadi waktu itu kunjungan pertama gue sama bapaknya Fatur dan juga ibunya ke sana. Itu di hari weekend, Sabtu atau Minggu gue lupa. Jadi agak ramai ya. Agak ramai, banyak yang sedang sembahyang. Pertama kali gue datang ke kelenteng ini, gue nggak tahu, tiba-tiba ada tarikan untuk ke arah sebelah kanan gitu. Akhirnya ya gue ikutin aja tarikan itu. Gue menuju ke sebelah kanan. Pertama kali saat gue sama Fatur, gue mengikuti ke arah sebelah kanan. Ada bangunan panjang gitu kan, kayak rumah. Di situ tertulis mungkin waktu corona digunakan sebagai ruang isolasi kali ya. Ditulis di situ ICU sementara gitu loh. Gue tatap seperti rumah panjang itu, tiba-tiba langsung deng, berubah. Yang tadinya bangunan itu udah modern, tembok semua, berubah menjadi kayu. Yang awalnya panjang, hanya tersisa sedikit gitu kan, nggak ada setengahnya, sedikit banget. Bangunannya terbuat dari kayu. Tahu nggak sih, kayak rumah-rumah zaman dulu, tapi bukan bilik ya, rumah kayu gitu loh, rumah kayu. Nah kalau lo ke kelenteng ini,
Namanya kelenteng Jio Song. Jio apa ya? Lupa aku. Namanya kelenteng Jio Chosupong. Adanya di Desa Tanjung Kait ya. Itu kelentengnya bagus banget, instagramable banget. Siapapun boleh masuk ke sana. Gratis, hanya perlu bayar parkiran aja 5.000 ya. Jadi pas lagi gue sedang memandangi rumah itu, rumah yang ada di area kelenteng, yang tertulis di jendelanya ICU sementara, ya itu tato berubah deng jadi rumah kayu yang zaman dulu. Gue ngeliat banyak aktivitas di situ, seperti ya kayak rumah-rumah biasa lah. Akhirnya gue dapat kesimpulan, oh tadinya ini adalah rumah si pemilik kelenteng, pertama kali. Nah, yang di depannya kan ada tempat buat berdoa ya, tempat buat sembahyang, dan ada altar juga. Itu juga di tahun 1700-an belum sebagus itu, masih kayu juga gitu loh. Masih bangunan kayu semuanya. Yang gue lihat udah modern, berubah jadi pass away semua, jadi lampau semuanya. Gue nengok lagi kan, awalnya gue nengok ke arah kanan begini nih, ke arah rumah. Oh, jadi di tahun 1700-an di tahun 1700-an itu, di masa zaman kolonial, awalnya bangunan ini adalah rumah kayu gitu loh. Ini rumah tinggalnya si pemilik kelenteng. Tapi gue nggak tahu nih nama pemiliknya siapa gitu. Karena yang gue lihat hanya cuma aktivitas, orang-orang, bangunannya. Gue nengok ke sebelah kiri, tempat sembahyangnya itu, yang sekarang jadi kelenteng. Oh, kayu juga ternyata, dan belum luas gitu kan. Pas gue mau nengok lagi ke kanan, deng, berubah lagi semua. Semua berubah lagi ke zaman yang sekarang. Entah kenapa gue mau menengok sedikit ke arah kiri gitu loh, lurus ke kiri. Jadi kalau gue menengok lurus ke depan, ada jendela besar. Nggak tahu, tiba-tiba gue fokus ke jendela itu aja, dan berdirilah sosok seorang laki-laki pakai, ya, tahu nggak sih, kayak topi khas etnis Chinese gitu yang bulat gitu kan. Bajunya baju Chinese warna hitam, tapi kebuka kancingnya semua. Dalamannya pakai kaos, celananya celana hitam juga. Berdiri di tengah-tengah jendela, mematung, ngeliatin gue aja. Gue juga sama ngeliatin. Waktu itu pas sama Fatur, itu pagi apa sore ya, lupa gue. Ya sekitar itulah, pokoknya masih terang dan ramai. Sosok laki-laki itu berdiri di jendela, mematung aja ngeliatin gue juga sama ngeliatin dia. Akhirnya gue jelasin lah sama Fatur, Tur, dulu ini di zaman kolonial di tahun 1700-an, nih yang rumah ini nih, yang bangunan panjang ini rumah si pemilik kelenteng. Dulunya nggak kayak gini gitu kan, sekarang sudah direnovasi jadi bangunan batu semua. Dulunya kayu-kayu semua nih Tur, termasuk ini nih viharanya nih, kelentengnya nih kayu juga. Oh gitu ya bang. Nah udah ya, kunjungan pertama sama Fatur selesai nih. Kunjungan kedua gue sama Asep. Si Asep gue ngeliat si Asep, ya kesian sih, lagi lesehan, goleran main handphone gitu. Akhirnya, Asep, yuk ke kelenteng yuk. Nggak jadi ke sekolahan, nggak jadilah, bosen gitu kan. Kelenteng aja, bagus tempatnya, bagus banget, pasti kamu suka. Jauh nggak dari sini? Deket, gue bilang, paling setengah jaman lah. Ya bener sih, kalau naik motor ya sekitar hampir 1 jam gitu.
sana. Si Asep pas nyampe sana langsung exciting dia, kaget, wah bang bagus banget tempatnya, sumpah bagus banget. Nanti ada videonya ya, kalian bakal tercengang juga kalau ngeliat videonya, sebab ada tempat secantik dan seindah ini di kota Tangerang. Jadi kalau kalian ke kelenteng ini seperti ke Tiongkok gitu loh, ke Cina. Semua boleh masuk, semua boleh masuk karena ini termasuk cagar budaya juga. Gue kan pergi ke sana tuh tanggal 12 hari Selasa kalau nggak salah ya, hari Selasa. Jadi sepi gitu loh. Hanya ada tiga orang yang berdoa, satu keluarga. Masuk, gue langsung ke tempat yang kelenteng utamanya, kan ada informasi di situ. Gue nanya nih Pak, kalau nggak salah di sini ada yang muslimin juga ya Pak ya? Oh iya, namanya Pak Abdurrahman. Itu tuh ada di tempat sebelah kiri gitu. Jadi kan kelenteng utama tengah, rumah panjang yang dulunya rumah si pemilik, kiri ada tempat sembahyang lagi buat dewa apa gitu gue lupa. Nah, di kelenteng yang sebelah kiri inilah ada altar namanya Pak Abdurrahman. Jadi Pak Abdurrahman ini dulunya adalah si pendiri kelenteng, tapi dia menjadi mualaf ya, yang alhamdulillahnya pendiri kelentengnya menjadi mualaf gitu loh. Cuma gue nggak mau nggak mau berinteraksi, nggak mau membuka, biarlah ini udah tutup aja gitu loh. Di dalam satu ruangan itu sebelah paling pojok prasastinya Pak Abdurrahman, tengah-tengah ada patung dewa apa tuh yang mukanya merah, bajunya hitam-hitam kayak Ajat Sembau gitu, kayak Hakim Bau. Terus sebelah pojok paling kanan patung dewa apa gitu gue lupa kan. Gue berdoa nih secara Islam di prasastinya Pak Abdurrahman. Gue masih berdoa, tapi di situ gue nggak merecord, menghormati ya, hanya menghormati Pak Abdurrahman ini. Pas di patung di patung dewa, jadi pas yang di patung merah, patung dewa yang serba merah itu kan gue nengok, gue kaget pas ngeliat matanya kayak ngeliatin gue juga. Gue langsung astagfirullah. Si Asep nanya, kenapa? Enggak, ini patung kayaknya ngeliatin kita aja, kata si Asep. Aja nakut-nakutin Di situ ada Ciamsi ramalan. Gue iseng dong, gue ngomong dalam hati, wah ada Ciamsi nih, boleh nggak ya nyoba, beruntung nggak ya kayak waktu pertama kali gue datang gitu kan. Udah, gue ngambil dupa, dua buah dupa. Gue ambil dupanya. Setelah gue berdoa di prasasti Pak Rahman ini ya, Pak Abdurrahman ini dengan cara Islami, gue ngambil 2 dupa, gue pegang begini, tapi gue nggak menunduk menghormat begini, nggak, gue cuma begini doang. Gue ngeliatin patung dewanya. Dalam hati gue ngomong, izin ya, saya mau coba Ciamsi di tempat Anda gitu kan. Dupanya gue bakar, gue taruh di tempat pembakaran. Akhirnya gue shake batang bambu ini. Pertama gagal, karena yang jatuh itu dua stick. Kesel gue. Nah, pas percobaan yang kedua, gue nge-shake batang bambu, gagal lagi karena yang jatuh banyak gitu kan. Nge-shake batang bambu yang ketiga, jatuhlah
batang bambu itu nomor 28. Udah, beruntung kan. Akhirnya gue ambil dua buah apa sih, kayak puzzle yang bentuk kayak batu ginjal yin dan yang warna merah. Gue lempar, dek, langsung nih beruntung, posisinya terbalik. Ore, gue girang kan. Kata Asep, gimana sih caranya? Gini Sep, kamu ambil dupanya dulu deh. Ambil dupa gitu kan, bakar, taruh di tempat pembakaran. Udah ditaruh sama Asep. Dia nge-shake kan. Ya karena si Asep baru pertama kali nge-shake bambu ini, terburu-buru, tumpah semuanya. Tumpah semua. Beresin, saya pelan-pelan, bukan gitu cara nge-shake-nya. Pegang yang betul gitu kan, pelan-pelan, santai. Kedua kali jatuh nih 2 batang bambu. Yang 3 kali jatuh tuh batang bambu nomor 100. Akhirnya si Asep nyoba ciamsi yang merah, yin dan yang merah, dak gitu kan, dak. Nah, beruntung langsung terbalik posisinya. Kita buru-buru ke informasi, nukerin stick itu dengan kertas ramalan. Nih kertas ramalan ya. Ini bahasa Cinanya, ini bahasa Indonesianya. Yang gue anehnya, kok bisa sinkron ya? Mungkin kebetulan kali ya, hanya kebetulan. Bunyi ramalannya adalah nomor 28, Kelenteng Bio Cho Sukong, Tanjung Kait. Bulan purnama tertutup mega. Meski sinarnya terang, toh mesti berguram juga. Jikalau ada angin, itu mega baru bisa terbuka. Niscaya terang kembali sebagaimana asalnya juga. Bintang gelap memang mesti ngalamin banyak halangan. Wow. Kerja apa juga jangan ceroboh dan jangan sembarangan. Mesti tunggu lalunya dulu, itu semua rintangan. Disitulah baru merdeka, bisa rasakan segala kesenangan. Terasa bingung, terasa diburu. Kalau pohon berubah, sudah waktunya dia akan berkembang. Amin, amin, amin. Kalau Asep itu isi CMC-nya sama, berhubungan dengan kan dia lagi ada masalah sama kerjaan. Dengan kerjaan juga gitu loh. Ya kebetulan mungkin ya, hanya kebetulan. Kita keluar dari tempat pengambilan ini. Gue ditarik lagi nih ke arah sebelah kanan, yang tempat gue ngeliat rumah tinggal itu yang berubah jadi rumah kayu. Gue berdiri di depan pagar. Gue ngeliat lagi ke arah jendela. Sosok laki-laki yang pertama kali gue lihat waktu bersama Fatur ada lagi, berdiri lagi di jendela itu gitu loh. Akhirnya gue manggil Asep, sini Sep, ada apa bang? Sini gitu kan. Maaf kalau rame ya, lagi ada pembangunan. Ada apa bang? Kata Asep, sini Sep. Asep merem, tutup mata. Pundaknya Sep gue pegangkan. Gue bilang tarik nafasnya Sep. Tarik nafas dari hidung, buang dari hidung pelan-pelan. Terus buka mata. Pas dia buka mata, gue langsung ngomong gini. Ada sosok laki-laki lagi berdiri. Coba tunjuk di mana. Si Asep langsung ke arah jendela. Itu bang, di jendela. Gue kaget. Kamu beneran ngeliat Sep? Itu di jendela bang. Kayak gimana? Pakai baju serba hitam kan, sama celana serba hitam, terus topi kayak topi Cina. Gue langsung speechless dan beneran Sep? Iya itu tuh lagi berdiri di jendela. Emang beneran bang? Iya bener, lagi berdiri di jendela. Si Asep langsung mundur beberapa langkah, 2 langkah gitu mundur, kaget. Bang jangan bikin takut bang, merinding tuh gitu kan. Enggak Sep, itu beneran. Yang kamu lihat itu betul gitu. Jadi gue sedikit
membuka kepekaannya Asep, entah itu mata, telinga, penciumannya, juga indera perasanya. Ternyata yang terbuka matanya gitu loh, dan dia ngelihat si sosok laki-laki yang serba hitam itu. Pertama kali gue kesana waktu sama Fatur, dia hanya berdiri mematung ngeliatin gue. Pas gue sama Asep, dia tangannya gini nih, seolah-olah ngajak gitu loh, sini. Finally, Sep, yuk kita dipanggil, terus disuruh ke dalam nemuin dia. Akhirnya gue izin dulu dong sama petugasnya, Pak boleh nggak saya masuk agak ke dalam gitu. Oh silakan Mas, nggak apa-apa, lagi sepi ini gitu, ke dalam aja gitu. Pas ke dalam, ada videonya nanti ya, pas lagi posisi di jendela. Gue bilang sama Sep, di mana Sep? Laki-lakinya berdiri. Ini Bang, di sini nih, di jendela nih, di sini. Ada videonya nanti. Udah sampai di sana. Jadi kan itu kelentengnya luas ya. Di belakang ada tempat untuk sembahyang lagi. Cuma pintunya semua kaca. Di situ ada beberapa patung dewa. Ada Buddha, Kuan Im, ada patung dewa apa lagi gue lupa gitu kan. Awalnya gue mau masuk, tapi ada yang berdoa di situ, nggak enak kan, takut mengganggu. Gue hanya di luar. Pas di luar, gue ngomong sama Asep, Sep, ini ada perempuan cantik banget. Mungkin peri kali Sep ya. Coba Sep, di sebelah mana? Si Asep langsung nunjuk, itu di belakang patung Dewi Kuan Im. Hah? Asep beneran ngeliat, iya cantik banget kata si Asep. Kayak gimana? Pakai baju. Nah si Asep kan nggak bisa mendeskripsikan bajunya seperti apa. Bajunya kayak gimana ya? Pokoknya itu dah, bajunya melayang-layang, merumbai-rumbai. Ya, memang betul gitu. Cantik ya Sep? Cantik. Ya udahlah. Gue kira hanya gue doang yang melihat si peri ini di belakang patung Dewi Kuan Im. Ternyata Asep juga melihat. Kita keluar. Pas keluar, ngambil arah ke sebelah kiri, pintu kiri gitu. Di situ ada tempat berdoa lagi, tempat sembahyang lagi. Ada patung, ini yang gue lihat kayak patung apa sih? Kayak patung gurunya Sun Wukong gitu ya. Cuma di situ ada ciamsi, tapi nggak ada ramalannya, nggak ada sticknya gitu. Gue nyoba mau ngebanting yin, simbol yin dan yang gue beruntung nggak? Tapi ya hati gue ngomong, di sini lo nggak beruntung Nan gitu, nggak akan lo di sini nggak akan beruntung. Enggak, coba dulu. Direkam sama si Asep, 3 kali putih semua. Yang pertama putih, yang kedua merah, yang ketiga putih lagi. Nah giliran si Asep pas dia pertama kali banting, merah dan putih. Ya udahlah, ternyata memang benar di tempat sembahyang itu gue nggak hoki gitu loh. Keluar, pas di luar kita berdiri lagi nih di depan pagar yang ada rumah yang dulunya tuh rumah si pemilik kelenteng. Di situ gue sempat ngeflashback mundur jauh banget ke tahun 1700-an. Bukan ke tahun 1700-an, ke tahun 1800. Pas Krakatau meletus pertama kali 1880-an lah ya, 80 berapa gitu gue lupa. Awalnya kan gue ngerasain kayak ini kok goyang gitu, ada apaan sih, gempa apa gimana gitu kan. Berubah lagi semua, yang tadinya bangunan kelentengnya bagus jadi rumah kayu lagi gitu loh. Kok goyang gitu. Tiba-tiba di saat gue lagi ngerasain goyang, gue ngeliat air. Kelenteng ini kan di pinggir laut ya, jadi kalau kalian mau ke Pulau Seribu, ke Pulau Pramuka, nyebrang dari sini tuh deket banget, cuma sekitar 20 menit atau 30 menitan ya. Tanjung Kait dan Tanjung Pasir. Gue ngeliat air laut naik gitu, menyapu semua yang ada, termasuk pohon-pohonan. Tapi
Pas lagi mau beberapa meter mendekati arah rumah dan kelenteng ini yang pertama kali berada, tahu nggak sih, seperti ini loh. Ini kan posisi gue berdiri nih. Anggap ini kelenteng, ini rumah. Lautnya di sebelah sana. Di sebelah, kalau gue berdiri berarti sebelah kanan ya. Itu kanan laut semua. Pas air laut lagi naik karena efek tsunami dari Gunung Krakatau yang meletus, beberapa meter mau mendekati, seperti ada pembatas gitu loh. Jadi airnya muter ke arah kiri, muter aja gitu. Gue sampai, apaan nih gitu, serius, ini beneran. Seolah-olah ada pembatas kaca yang ngebatasin ini air biar nggak kena rumah sama kelentengnya itu. Sebab saat erupsi Krakatau di tahun 1800-an, 1883 mungkin kali ya, lupa gue. Kelenteng ini dan rumah ini yang tadinya hanya rumah untuk satu keluarga diisi penuh, termasuk sampai ke depan tempat sembahyang, untuk tempat evakuasi gitu loh. Untuk mereka evakuasi tempat menyelamatkan diri. Jadi di tempat sembahyang sama di rumah tuh penuh semua. Ada masyarakat etnisnya juga, ada orang kitanya juga gitu. Gue sempat ngeliat mereka kayak terkaget-kaget, ini kok air laut nggak masuk ke dalam gitu kan, sedangkan yang di luar tuh pohon-pohonan tumbang semuanya. Gue juga kaget ngeliat. Dalam hati gue sempat subhanallah gitu kan, sempat ngucap, yang pada akhirnya ketutup lagi. Kaget. Si Asep nanya, kenapa? Enggak apa-apa. Nah, ada nih petugas yang lagi nyuci apa gitu, gue lupa, nyuci perabotan bekas altar ya. Gue tanya, Pak, Bapak tahu nggak sejarahnya kelenteng ini? Ya, iya Mas, kenapa emang? Dulu yang di depan saya ini yang ini nih Pak, nih yang sekarang tulisannya ruang ICU. Dulu tuh rumah ya Pak ya? Iya, dulu tuh rumah pemilik kelenteng. Gue diem. Dan dulu ini tempat sembayang yang intinya di tengah-tengah ini nggak kayak gini Pak ya, dulu dari kayu. Iya Mas kok tahu? Gue langsung diem. Gue tanya lagi, Pak, itu yang berdiri di jendela sana, yang pakai baju serba hitam sama ini hitam siapa ya Pak ya? Si Masnya langsung begini, ngedeketin mukanya ke gue. Mas bisa ngelihat? Gue diam aja kan. Si Asep juga ngomong, iya itu siapa ya Pak ya, itu yang jendela hitam. Abang juga bisa ngelihat? Enggak sih, tuh ada yang berdiri aja. Dijelasin lah sama si petugas ini, katanya itu adalah perwujudan dari Dewa Naga. Gue langsung sama Asep tengok-tengokan. Sep, Dewa Naga Sep. Disebutlah sebuah nama tapi gue lupa, Cinlung Seng apa siapa gitu, pokoknya belakangnya ada seng-sengnya gitu kan. Gue pertegas lagi, itu Pak yang di jendela yang pakai hitam. Iya, itu adalah perwujudan dari Dewa Naga. Gue langsung ngeluarin handphone, Pak jadi narasumber saya ya. Ya Mas, saya lagi sibuk tuh, lihat kan yang tadi di belakang, yang di viharanya, yang lagi berdoa di patung Dewi Kuan Im, saya lagi mengurusin yang itu. Beda Pak, maaf ya gitu. Habis itu selesai, gue ngeliatin ke arah jendela lagi nih, ketutup lagi kan, kebuka lagi, gelap, banyak debu. Gue nggak tahu sih ini kayak di Javu dulu waktu gue di Merapi gitu kan, debu tapi ini lebih gelap dan lebih pekat gitu loh. Gue sampai ngebasin tangan. Si Asep nanya, kenapa? Nggak tahu nih, banyak debu. Asep bingung kan, debu dari mana kata si Asep. Debu Sep, gue gituin. Pas gue ngeliat sekeliling kan gelap tuh, nggak taunya itu adalah debu vulkanik
dari letusan Gunung Krakatau ya. Jadi kan di tahun 1883 kalau nggak salah ya, Krakatau itu meletus menyebabkan tsunami dan menyebabkan bencana sampai ke beberapa negara, abu vulkanik ya, tertutup hingga beberapa minggu gitu. Ternyata betul, gelap dan pekat banget sampai cahaya matahari pun nggak bisa nembus. Gue begini, aduh Sep, perih Sep, panas gitu, perih. Apa sih itu, abu apa gitu, nggak tahu, banyak banget abu gitu kan. Pas gue buka mata lagi, udah selesai. Udah, yang pada akhirnya Sep, udah yuk Sep, udah sore, udah mau jam 5, kita belum sholat asar. Udahlah, lagian juga kita udah dapet sejarahnya kayak gimana. Terus Asep juga udah seneng bisa diajak sama abang jalan-jalan ke tempat bersejarah. Akhirnya gue tanya, gimana Sep jalan-jalan sama Runan? Wah pokoknya mah udahlah gitulah, kata si Asep. Ternyata betul. Akhirnya udah selesai, kita sholat asar ya. Jadi itu pengalaman gue yang kedua kalinya ke kelenteng Gyo Cho Sukong di Tanjung Kait. Ternyata kelenteng itu adalah kelenteng bersejarah, saksi sejarah ketika ada bencana alam Gunung Krakatau meletus pertama kali di tahun 1883 kalau nggak salah ya, dan menjadi tempat evakuasi dan tempat perlindungan pertama kalinya. Lalu si pendiri kelentengnya menjadi mualaf, merubah namanya menjadi Pak Abdurrahman. Di kelenteng ini juga Asep melihat sosok laki-laki yang serba hitam-hitam itu semua, yang ternyata adalah perwujudan dari Dewa Naga. Dan untuk pertama kalinya juga Asep melakukan ramalan CMC. Bunyi ramalannya ya sama seperti apa yang sedang dialami, ya, mungkin hanya kebetulan ya. Kalau bunyi ramalan gue kan tadi udah ya, bulan purnama tertutup mega meski sinarin terang toh mesti berguram juga. Jikalau ada angin itu mega baru bisa terbuka, niscaya terang kembali sebagaimana asalnya juga. Bintang gelap memang mesti ngalamin banyak halangan. Gue jadi harus banyak ngalamin banyak halangan dulu. Kerja apa juga jangan ceroboh dan jangan sembarangan. Ya otomatis gue ini mungkin nasihat buat gue juga kali ya, jangan ceroboh, jangan sembarangan lagi untuk kerjasama atau ya gampang percaya sama orang. Mesti tunggu lalunya dulu, itu semua rintangan, disitulah baru merdeka. Bisa rasakan segala kesenangan. Ya, amin. Dibalik semua apa yang udah gue lalui, semoga ada kesenangan ya. Rasa bingung, terasa diburu. Kalau pohon mau berubah, sudah waktunya dia akan berkembang. Amin. Kalau kalian mau kesini, silakan datang aja. Kelentengnya gratis, hanya masuk parkiran bayar 5.000. Adanya di Desa Tanjung Kait dan itu di pinggir pantai. Ada 2 pantai, Pantai Tanjung Kait dan juga Pantai Tanjung Pasir. Kalau kalian berada di sini, kalian bisa menyeberang ke Pulau Seribu, Pulau Pramuka, dan pulau-pulau yang lain. Lebih dekat lewat sini ya. Indonesia kaya akan keanekaragaman dan juga adat budaya. Gue bersyukur banget. Sebetulnya di seberang kelenteng ini adalah ada situs lagi, namanya situs Dewi Neng. Tapi karena sudah sore, gue nggak berani ke sana. Karena energinya besar banget. Ada yang negatifnya. Yang gue anehnya di kelenteng ini nih, energinya besar, tapi positif semuanya. Gue betah gitu, seolah nggak ingin pulang. Ya, ada yang ngomong guys, mau pistol lagi. Itu aja pengalaman gue berdua dengan Asep di kelenteng Gyo Cho Sukong.
Semoga gue bisa datang lagi ke tempat-tempat yang mengandung sejarah untuk bisa membagikan sejarah-sejarah ya, bukan hanya di kota Tangerang ya, kemungkinan juga di tempat-tempat yang lain. Pengen sih ke Lubang Buaya, masih ragu-ragu, siapa tahu enggak. Terima kasih juga untuk Mami Herlina, udang-udangnya cakep, saya suka. Semoga Indonesia terlepas, terbebas dari wabah COVID-19, khususnya Indonesia, umumnya pada dunia. Dan semoga kita semua selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu sehat. Kalau kalian suka video gue pada kali ini yang belepetan dan berantakan karena gue lagi gak enak badan juga sebenarnya, silahkan di komen, di like, di subscribe, dan di share ya. Jadi Indonesia kaya akan keanekaragaman adat, budaya, dan juga religi. Walaupun semua berbeda-beda, kita tetap satu juga ya. Gue bangga jadi Indonesia. Oke. Ini adalah salah satu bukti sejarah yang ada di kota Tangerang, yang dari tahun 1700-an hingga 1800-an menjadi saksi sejarah ketika Gunung Krakatau meletus dari zaman kolonial Belanda hingga Jepang ya. Udah, pusing gue. Kembali lagi, kalau kalian suka dengan video gue kali ini, silahkan di like, di komen, di subscribe, dan di share ya. Terima kasih untuk Mami Herlina, terima kasih untuk Asep. Dan kalau kalian yang penasaran, silahkan datang ke kelenteng apa sih, lupa namanya, Cio Bio Cosukong ya, di desa Tanjung Kait. Tempatnya instagramable, bagus banget, dan kalian harus jaga juga tempat-tempat bersejarah lainnya. Gue Runan Handoyo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu sehat semua, dan semoga selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Lihat videonya ya ketika gue sama Asep. Dah. Belepotan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama gue Runan Handoyo di Ronan Handoyo Files. Kali ini gue berada di daerah Tanjung Kait, Tangerang, dan gue berada di salah satu kelenteng yang bersejarah yang didirikan sekitar tahun 1700-an sampai 1800-an. Nama kelentengnya itu Bio Cosukong ya. Jadi ini kunjungan gue yang kedua. Sebenarnya kunjungan pertama waktu itu bersama Fatur. Hari ini gue bersama siapa? Saya Asep. Asep. Dari mana, Sep? Saya dari Cakung. Dari Cakung. Tadi Sep ngeliat apa di depan, Sep? Melihat ya seperti bapak-bapak ya. Soalnya kurang, ya rada samar-samar juga. Soalnya kan item-item gitu kan. Iya. Tuh bapaknya tuh di jendela sana kan? Iya, di jendela sana. Oh, jendela situ kan? Tuh di jendela sana ya. Terus pas lagi di depan ya seperti biasa, ini kan di dalam kelenteng ini ada berbagai patung ya, termasuk Dewi Kwan Im, Sep. Iya. Sini, Sep. Kita disuruh kemari karena ada kayak seperti peri. Tadi ngeliat kan? Ngeliat. Kayak gimana? Cantik, pakai baju yang seperti gaun ke belakang gitu. Melayang-melayang gitu. Iya. Terus tadi di sini itu sebetulnya ada juga makam muslimnya, Sep ya. Ada. Namanya Pak Abdurrahman. Ya, Pak Abdurrahman. Yang tadinya dia itu yang membangun kelenteng ini dan menjadi seorang mualaf. Dan saya pertama kali kesini dan langsung dapat ramalan ya, Sep. Ramalan. Bener. Benar. Ini
apa yang saya lagi alamin bener-bener Aku pas juga banget. dapat dan sama semua. Nomor berapa, Sep? Nomor 100 Saya nomor 28. Sekali Ciamsi langsung langsung dapat. dapat. Sekarang gimana, Sep? Ngikut turunan gimana rasanya, Sep? Deg-deg ser bang. Ya, Bener-bener. deg-deg ser ya. Iya berasa gitu. Jadi nggak semua orang tuh bisa, kalau kata orang Chinese tuh hoki ya. Saat dia main Ciamsi, nggak selamanya dia akan terbalik. Setelah 5 kali, otomatis dia harus stop, berhenti. Oh, Artinya dia nggak hoki. Asep berapa kali? Baru ketiga kali baru keluar. Iya. 3 kali Iya, kan? 3 kali. Nah, saya sama juga 3 kali terus keluar. Biasanya kalau udah 5 kali udah stop Udah. dan berhenti. Jadi kelenteng ini bersejarah banget. Dibangun sekitar tahun 1700-an dan pada tahun 1800-an waktu ada Krakatau meletus, mereka berlindung di sini semua. Dan bukan konon katanya, airnya tuh kan harusnya tsunami ya, Sep? Iya. Muter. Tadinya bangunannya hanya ada Belok bangunan gitu. ini. Ya, tadinya hanya ada bangunan ini, lalu diperluas. Ya, mungkin kita di luar aja kali ya. Iya. Di sini enak banget, dan walaupun ini untuk agama lain, Iya. tapi kita boleh masuk Boleh. ya, dan bebas karena di sini umum. Ya. Bukan Siapa berarti aja bukan berarti kita mau percaya. Iya. Berarti kita hanya menghargai apa yang sudah ada di sini ya kan. betul, ini termasuk situs cagar budaya. Jagar budaya, benar. Karena ada dari tahun 1700-an. 1700. Oke, nanti kita lanjut di depan aja, Sep. Oke. Mana, Sep? Coba tadi tunjuk, Sep, yang ada perinya, Sep. Di belakang patung itu. Ya. Udah ya. Nanti kita lanjut di depan. Ya, kita lanjut di depan. Sini, Sep. Tadi gimana sosok laki-lakinya? Si bapaknya berdiri di mana, Sep? Si bapaknya saya lihat berdiri di sini Menghadap ke depan. menghadap ke halaman depan. Ke depan. Ya. Kayak gimana orangnya? Orangnya tinggi, pakai seperti topi yang pada umumnya di Backlight, kapal. Sep. Backlight. Nah, sini. Seperti pada umumnya ini bang, yang Orang orang Chinese. Chinese tuh pakai warnanya hitam. Wah. Berdiri Cuma di sini. ya di sini tadi cuma saya lihatnya samar-samar saja gitu kan. Tidak Padahal bisa kita berdiri jelas di depan sana ya. Iya di gerbang sana gitu. Jadi posisi si bapak lagi berdiri di kayak si Asep lagi berdiri begini, Kayak gini. ya, ngeliatin kita. Dia pakai baju Hitam, serba hitam, celana pangsi hitam juga, cuma dalamnya kaos ya, Iya kaos. kebuka. Nah, bagus. Tingginya segini, Ini juga tingginya segini, ya, tingginya sekitar segini. Dan itu adalah kalau yang bisa kita bilang si bapak yang punya ya yang bangun ini gitu. gimana, Sep? Masih mau lanjut penelusuran lagi? Lanjut. Lanjut. Iya. Kita mau berencana ke Dewi Neng ya, Sep ya. Ya, Dewi. Tapi di sini sudah menghabiskan energi. Ya. Jadi kita mau jalan-jalan dulu ke Pantai Tanjung Pasir dan kita keluar, kita lihat situasi luar seperti apa. Ya. Sip. Oke. Oke. Aduh, jalan. Gimana, Sep? Pengalaman hari ini, Sep? Cukup alhamdulillah banyak apa ya ini wawasan gitu kan. Jangan cuma main ke tempat-tempat yang enak ya, main ke tempat yang bersejarah. Dan tadi ketemu siapa? Yang pengurus tadi? Oh, pengurus kelenteng. Ya. Tadi kita mau. Dan kita kan mau ini ya bang mau jadi narasumber. Ya. Tapi si bapaknya lagi sibuk. Oke. Karena ada tamu juga. Tamu. Dan ternyata yang berdiri tadi di jendela. Nah, yang tadi berdiri di jendela itu kata si bapak, saya juga namanya siapa namanya? Nggak bisa lihat, tapi ya ini mah kata si bapaknya gitu bang. Namanya Cing Lung Seng. Dan dia Cing Lung Seng ya. Iya, Cing Lung Seng. Dan dia itu katanya dewa naga air. Aduh, saya langsung Tinggi ya. iya, tinggi banget. Ya sudahlah. Jadi kalau kalian
yang masih penasaran silahkan datang aja ke sini. Silakan, iya benar. Kalau mau bukan eksplor sih, kalau mau bareng Ya. Runan juga boleh, bareng Asep lagi juga boleh. Ini pertama kali Sep ya? Pertama kali saya diajak Bang Runan dan ya Allah gitu. Bener-bener nggak bisa dipikir lagi lah. Padahal Aduh, Asepnya sudah berapa kali ke rumah, Iya. baru kali ini diajak ke tempat bersejarah. Sudah, kita nggak usah ke sekolahan Sep ya? Oke, ya. Nggak usah eksplor. Oke, nggak usah. Di sini udah enak kan? Udah enak. Gak usah nyari yang Iya. yang ini. Coba lihat ramalannya tadi, CMC-nya mana? Ramalan CMC-nya tunjukin. Tunjukin. Ya. Dan itu sesuai dengan nasibmu. CMC-nya tunjukin, Sep. Nah. Tadi nyoba lagi ya? Iya. Nyoba lagi kan? Coba di sana beruntung lagi, tapi kan tidak apa? Nggak boleh. Kan nggak boleh apa? Nggak ada ramalannya. Gitu. Kata Asia Abang, di sini bisa CMC, cuma tidak ada Nggak ramalan. ada ramalannya. Coba kalau sekali ini beruntung, Udah. ya, udah. Sampai 3 kali. Ya, kita ke depan ya. Lihat pemandangan di luar, oke? Kita lihat seberuntung apa dia. Yuk. Hoki lagi. Coba kalau diriku yang CMC, seberuntung Ngasep atau enggak ya? Coba. Tolong direkam. Oke. Ini gue melakukan ini bukan berarti ini ya, hanya mencoba keberuntungan aja, dan tolong jangan salah tangkap dan salah sikap ya. Nggak beruntung, tapi bisa nyoba selama 5 kali. Nah, 4 kali lagi ya. oke. Nggak beruntung. Aduh, belum. Kali ini nggak beruntung, yang 3 kali gue stop dan berhenti. Nah. Sebab ada yang ngomong selesai. Oh. Ya. Udah hoki, nggak boleh. Karena udah sore, mau jam berapa Sab? Udah setengah 5. Udah setengah 5. Kayaknya udahan dulu ya Sab ya. Kita mau sholat asar dan backlight. Mana yang enak, mana yang bagus ini ya? Iya. Gimana Sab? Sekali lagi kesannya jalan-jalan kemari? Jalan-jalan ke sini benar-benar yang tadinya lagi murung-murung dan sekarang udah benar-benar terobati lah. Nanti kita bakal ke pantai ya. Oh iya. Pantai Tanjung Wasir. Iya. Dan Sekali lagi gimana jalan-jalan sama seorang Sama- Runan Handoyo? pokoknya mah deg-deg ser lah udah. Nggak pernah disangka-sangka aja gitu. Dapat CMC, Yang sih. ramalannya sesuai. Bukan Sesuai. berarti kita mempercayai ramalan ya, Nah, tapi pas kan? Terus? Pas banget yang dengan saya yang alamin. Benar-benar ya udah gitu. Terus tadi ada siapa Dewa Naga? Dewa Naga Air tadi Bang. Cinglung? Cinglung. Tinglung Sang yang baju hitam-hitam itu. Iya. Ya udahlah ya. Sampai sini aja dulu. Iya, Oke. sampai sini aja. Baterainya belum habis. Oke, kalau kalian suka Kalau suka dengan channel Abang, siapapun gitu, boleh silakan di tutup. like, Ayo. di subscribe, di komen, share, dan ya gitu aja. Jadi kalau kalian suka dengan perjalanan kita berdua Iya. pada sore kali ini, silakan di komen, Komen, di like, di like. di share, dan di subscribe ya. Ya. Saya Ronald Handoyo. Saya Muhammad Asep. Terima kasih. Terima kasih. Semoga perjalanan kita ada manfaatnya ya, Sep ya. Iya. Bukan berarti Amin. kita mempercayai ini itu ya. Mempercayai, benar. Ini hanya Ini sekedar sekedar, ya berkunjung ke tempat istilahnya, bersejarah. iya, benar. ya, Sep ya. Kan budaya kan kita namanya Indonesia gitu kan apa berbagai macam budaya dan kita pun ya harus menghargai apa yang ada di sini gitu. Ya, kita ambil dari sini backlight ya. Nah, itu. Bagus. Nah, itu ya. Minum dulu. Jadi sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.
Puasa Sep, udah, yuk. Suasana depan dari kelentengnya, kalian kalau mau kesini silakan. Ini terbuka untuk umum dan di depannya tuh bagus buat foto-foto ya Sep ya? Iya, betul. Buat foto-foto. Nah, Saya ini baru pertama kesini sih, Bang. baru pertama kali ya? Iya, Kaget ya? Kaget juga. Tadi bete di rumah ya? Bete. Jadi gini, yuk kita kesini Sep yuk. Tadi kita lagi berdiri di mana Sep? Berdiri di sana ya? Dekat motor, pagar. Kita lagi berdiri di situ. Berdiri di sini ya Sep ya? Iya. Dan jeng-jeng. Jeng-jeng. Si bapaknya berdiri di jendela sana ya Sep ya? Iya, pas saya lagi mau menuju ke sini, si abang bilang, coba katanya, coba ada yang berdiri, coba tunjukin. Makanya saya coba mungkin menjamin mata, abang pegang, berasa di sana, iya di sana. Ternyata benar. Jadi dulunya yang ada hanya ini, ini sebagai rumah utama, ini sebagai tempat tinggal. Akhirnya diperluas untuk tempat ibadah orang-orang beragama Buddha dan Konghucu di kota Tangerang ya Sep ya. Iya. Yang pada akhirnya di tahun 1830-an terjadilah bencana ini apa namanya, Gunung Krakatau meletus. Mereka melarikan diri ke sini semua nih, mengamankan diri di sini semua. Harusnya kan tsunami ya Sep? Iya. Harusnya tsunami kan, Asep tahu kan sana laut semua ya. Laut semua ini kita dikelilingi lautan. Laut, ya. Tapi airnya malah membelah. Gimana Sep? Iya, aduh. Nggak percaya? Abang itu benar-benar gimana ya? Berasa ini gitu, ternyata jalan sama Bang Runan itu. Baru pertama kali ya jalan ya. Benar. Baru pertama kali sini kan. Dan langsung dihadapin yang begini gitu. Kita ke depan ya. Ini pemandangan di luar ya, seperti di China. Backlight ini luarnya ya. Bagus kan? Kalau kalian mau kesini silahkan datang aja di daerah Tanjung Kait. Ada ikan-ikannya di sini. Coba lihat. Memang ada, kan boleh ngasih makan ikan. Iya. Boleh kasih makan ikan. Jadi di sana tuh udah laut semua tuh ya. Di sana laut semua. Cakep kan? Wow. Udah ya, udah balik sore. Udah jam berapa? 4:30. Kita belum sholat asar ya? Iya. Sholat dulu yuk. Sip. Inilah. So beautiful. Lagi ngasih makan ikan. Makan ikan. Muka gue berminyak banget. Udah. Ya sampai di sini aja dulu ya.